Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadari azamati dhatika fi kulli waqti wahin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, tegang banget gini sih. Biasa aja. Malam keberapa ini? Tadi bilang 9. Malam ke-10, puasanya puasa ke-9. Sekarang tarawih malam ke-10. Berarti lebaran berapa hari lagi? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Ramadan sudah malam ke-10. Aslinya Ramadan datang itu gembira atau biasa-biasa saja? Benar. Apanya yang bikin gembira itu apanya? Asal jawab, nggak mikir dulu. Siang nggak boleh makan, nggak boleh minum. Bagi santri tetap belajar. Bagi siswa-siswi sekolah tetap sekolah. Bapak-bapak, bagi para pegawai, para karyawan tetap bekerja. Jam kerja pun tidak dikurangi. Malam tidurnya sedikit, istirahatnya kurang. Terus gembiranya di mana? Sampai cari pakai logika nggak ketemu. Aneh lagi, malam ini bisa sepenuh ini. Saya jadwal rutin di sini, belum pernah saya melihat pemandangan Masjid At-Taubah seramai ini di luar bulan Ramadan. Siapa yang menggerakkan badan kita untuk bisa berduyun-duyun memenuhi Masjid At-Taubah ini? Padahal badan kita letih, capek, ngantuk, lemes, haus, lapar. Malam tidurnya sedikit, tapi kok kenapa bisa semangat seperti ini? Halo? Pengumuman, ini hikmah puasa yang hanya bisa kita dapatkan di ibadah puasa. Di ibadah yang lain tidak ada. Ada 2. Ada berapa? Itulah sebabnya nanti yang 2 nanti, kalau waktunya cukup. Kalau nggak cukup disambung subuh. Hari Minggu subuh kalau nggak salah ada 2 kali saya ada di sini. Itulah sebabnya Ramadan, puasa ini tidak ditawarkan kepada semua orang. Bahkan juga tidak ditawarkan kepada orang Islam. Tetapi Ramadan ditawarkan kepada orang yang, jadi yang menjadikan kita bisa semangat seperti ini bukan karena fisik kita. Yang menjadikan orang kuat tidak makan, tidak minum seharian bukan karena badan kita gede, bukan karena rajin olahraga. Ada orang yang badannya gede, ototnya kekar, makanya bergizi, rajin olahraga, nggak sanggup puasa, banyak kok. Ya. Di Puskokar dan sekitarnya ada nggak? Bapak Ibu pernah nemuin nggak orang badannya gede, ototnya kekar, tapi nggak sanggup puasa? Ada nggak? Banyak. Sebaliknya ada orang yang badannya kurus, krempeng, kayak kurang gizi, cacingan gitu. Tapi ternyata kuat tidak makan, tidak minum seharian. Lebih ajaib lagi, ada anak kecil yang seandainya dia tidak puasa pun tidak berdosa karena memang belum wajib, belum balik. Tapi ternyata banyak yang kuat tidak makan, tidak minum seharian. Dan aktivitas mereka tidak berkurang. Lari-lari, main lato-lato, kejar-kejaran, main sepeda. Dan nggak mengeluh, nangis, minta makan, tidak. Sementara banyak orang tua yang katanya sudah tua, baru jam 10 pagi itu udah tenger-tenger aja, sandar aja di tembok, benar-benar lihat jam dinding. Padahal badannya lebih gede. Itulah sebabnya yang membuat kita kuat bukan karena faktor fisik, tetapi faktor iman. Ayatnya udah di luar kepala semua. Sudah hafal semua ya. Setiap malam dibacakan oleh ustadz-ustadz yang berdiri di mimbar ini. Saya tidak mengulang kembali.
Nah, yang perlu kita kontrol kembali, ada sindiran Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa tetapi tidak dapat apa-apa dari puasanya, yang didapat hanya lapar dan dahaga. Haus. Lapar dan haus. Pahala nggak dapet, derajat nggak dapet, sebulan penuh nggak makan, nggak minum siang hari, hanya dapatnya lapar dan dahaga. Wah, eman-eman sekali gitu. Berarti ada sesuatu yang harus kita koreksi. Kira-kira apanya, Pak? Orang lain nggak makan, kita nggak makan. Orang lain sahur, kita sahur. Orang lain buka, kita buka. Terus bedanya di mana? Yang salah apanya? Ternyata puasa itu tidak hanya sekedar itu. Puasa ini bukan urusan perut, bukan urusan fisik, tetapi urusan hati. Nah, masuk hikmah tadi. Maka dari itu, tarbiyatur ruh yang paling jos adalah puasa. Puasa adalah satu-satunya ibadah yang bisa mentarbiyah hati. Maka dari itu, santri sebaiknya biar ilmunya berkah, masuk ke dalam kolbu, rajin-rajinlah puasa. Maka biasanya di pondok-pondok pesantren, kiai, ustadz, guru itu sering menganjurkan agar santri rajin puasa sunnah. Selain puasa wajib, jelas nggak bisa ditawar. Senin, Kemis, syukur-syukur puasa apa yang sehari puasa sehari enggak? Puasa Daud. Pengumuman yang ada Daud itu hanya puasa, tidak ada sholat Daud. Sehari sholat, sehari enggak, sehari. Kok sholatnya belang-belang gini? Sholat Daud, Pak Ustadz. Enggak ada sholat Daud, yang ada puasa Daud. Ibu, halo. Kenapa anak-anak zaman sekarang banyak anak yang bandel, yang sulit dinasehati kadang-kadang malah ngelawan gurunya? Karena anak jarang dipuasain. Kepingin punya anak yang hatinya lembut, ketika sekolah, ketika ngaji, mudah mendapatkan ilmu yang berkah. Tolong, kenapa saya tujukan kepada ibu? Karena ibulah yang paling dekat secara rohani kepada anak. Setiap hari lahirnya anak dipuasain, Bu. Ya. Setiap hari lahir, bukan tanggal lahir. Kalau tanggal lahir setahun sekali. Hari lahir, kayak saya itu, katanya dulu saya nggak inget sih. Katanya saya lahir hari Rabu Manis. Kalau orang kampung itu kan ada hari pasaran. Ya. Pon, wage, kliwon, manis, paing gitu. Sampai nggak ngerti? Nggak penting. Saya lahir Rabu Manis, makanya orangnya agak manis-manis gimana gitu. Ibu saya, seingat saya itu dan sering cerita kepada saya, setiap hari lahirnya anak-anaknya itu selalu berpuasa. Waktu dulu ke Batam, baru nyampe itu, ibu kok nggak makan-makan padahal udah dimasakin. Ibu puasa. Terus besoknya, loh ibu kok puasa lagi? Baru cerita, kemarin wetone adikmu, saiki wetonmu, sesuk wetone kakangmu, sesuk emene wetone adikmu sing paling cilik dhewe gitu. Ngerti sampean? Jadi setiap hari itu puasa, memuasain hari lahirnya anak-anak. Makanya ya wajar kalau hati saya lembut. Nggak gampang ngamuan, nggak gampang marah gitu. Kalau diajarin ngaji itu gampang paham. Setelah paham, gampang mengamalkan, ringan mengamalkan di dalam keseharian. Satu, apa tadi? Puasa adalah satu-satunya ibadah untuk mentarbiyah kolbu. Sehingga puasa satu-satunya ibadah yang tidak bisa dimasuki penyakit riya. Sholat ada peluang riaknya nggak, Pak? Kalau sampean sujudnya lebih lama ketika sholat di masjid dibandingkan sholat di rumah, udah pasti riak itu. Kalau sampean bajunya lebih bagus ketika sholat berjamaah di masjid daripada sholat di rumah, kalau di rumah pakai baju-baju partai gitu,
Begitu berangkat sholat jamaah di masjid, pilih baju yang paling bagus. Hati-hati, ada kemungkinan ria. Apalagi umroh haji, penuh dengan ria, Pak. Sebelum berangkat udah ria, cerita sana, cerita sini, yang acara ini, acara itu, macam-macam. Gak ada yang nanya, cerita aja sendiri. Apa tujuannya kalau bukan ria? Baru nyampe di sana, baru landing, keluar dari pesawat, langsung foto. Alhamdulillah, kami sudah sampai di tanah suci. Sujud syukur. Masuk ke Masjidil Haram, foto lagi. Alhamdulillah, teman-teman FB ku dimanapun Anda berada, kami sudah berada di tanah suci, sudah berada di depan Masjidil Haram. Masuk, lihat Ka'bah, foto lagi. Apa tujuannya juga? Kalau bukan ria. Teman-teman FB ku dimanapun Anda berada, berdoalah sepanjang-panjangnya. Semuanya berdoa. Aku akan bantu aminkan karena posisiku sekarang berada di depan Ka'bah. Apa kalau bukan ria, Pak? Belum lagi pulang. Ketemu teman, ketemu orang, nggak ada yang nanya, cerita sendiri. Masya Allah, luar biasa. Berdoa di multazam. Ya saya sing teko ki sapa, cerita-cerita sendiri. Semua orang tahu yang namanya umroh, yang namanya haji itu pasti ke sono, ke Masjidil Haram. Gak diceritain pun juga sudah tahu. Ketika orang mau umroh udah pasti ada manasik. Orang semua udah tahu kok. Motivasi opo, ria bukan motivasi, Pak. Tapi untuk puasa, siapa yang puasa, siapa yang tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah. As-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberesi, akulah yang akan memberikan hadiah langsung. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Tarbiyatul. Yang kedua, ibadah puasa adalah ibadah yang satu-satunya ibadah yang mampu untuk mentarbiyah syahwat. Karena syahwat itu bisa hidup ketika makan dan minum. Dzikir tidak ada. Tanya ke ustadz, ada nggak dzikir untuk mengendalikan syahwat? Gak ono. Yang ada untuk mengendalikan syahwat adalah ibadah puasa. Apa bedanya syahwat dengan nafsu? Yang ngikutin kajian saya harusnya udah bisa jawab. Apa bedanya syahwat sama nafsu? Dijawab sendiri aja. Syahwat itu motivasi keinginan untuk memenuhi kebutuhan zahir. Itu disebut syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Nah, pakai syahwat. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu. Senang saya kalau ceramah di sini, Pak, karena banyak yang nyambung. Halo, wajah-wajah calon ahli surga semua. Satu keluarga, Pak, ada satu penghafal Quran, maka 10 anggota keluarga berhak mendapatkan syafaat. Selesaikan Qurannya ya. Sampean hafal Quran, anggota keluargamu 10 yang berhak mendapatkan syafaatmu nanti. Ya, maka kalau bisa jangan mati dulu sebelum hafal 30 juz. Kapan rencana mati? Jangan mati dulu. Sedangkan nafsu itu adalah motivasi untuk memenuhi kebutuhan rohani. Itu nafsu. Nafsu dengan syahwat itu positif apa negatif? Kalau dengar kata-kata syahwat, dengar kata-kata nafsu itu yang kepikir, yang kebayang itu positif apa negatif? Hah? Positif. Negatif itu kalau nggak pada tempatnya. Nah, untuk mengarahkan syahwat supaya positif, maka kendalinya, alatnya adalah puasa. Apa efek
Ketika syahwat terkendali, syahwatnya tertata, syahwatnya terarah, maka efeknya menjadi bangkit semangat beribadahnya tinggi. Ini Pak, sholatnya sunnah loh taraweh Pak, tapi kenapa sepenuh ini? Sholat isya yang wajib gak pernah sepenuh ini di luar bulan Ramadan, ya kan? Kenapa? Karena puasa, syahwatnya tersalurkan dengan baik. Maka ketika syahwatnya itu bersih sesuai dengan aturan Allah, maka semangat ibadahnya naik, kedermawanannya naik, zikirnya naik, pokoknya semua semangat takarub kepada Allah semakin meningkat. Masalahnya ada orang yang ibadahnya semangat tapi belum bisa merasakan nikmatnya ibadah. Nah, yang bermasalah apanya? Nafsunya. Nah, untuk mengendalikan nafsu dan mentarbiyah nafsu dengan zikir. Wes, nyambung? Untuk mengendalikan, untuk mentarbiyah, untuk mengarahkan syahwat, alatnya menggunakan masih muda tapi pelupa. Untuk menata, mengarahkan syahwat, alatnya menggunakan puasa. Efek daripada syahwat terarah maka menjadi semangat ibadah. Tetapi orang yang semangat ibadah belum tentu bisa merasakan nikmatnya ibadah. Sholat gitu aja, baca Quran aja, tapi nggak merasakan apa-apa. Ini berarti yang bermasalah nafsunya. Nah, untuk menata nafsu supaya bisa muncul rasa nikmat ketika beribadah, alatnya adalah zikir. Jos, rajin puasa, rajin zikir, sempurnalah ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.